Hakim Gani. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kang Hakim. Selamat pagi Mbak, Mas. Pagi Kang Hakim. Kang, ini lagi rame Siap. banget juga nih ya obrolan-obrolan tentang yang satu ini. Tapi buat aku pribadi tuh ketika denger kok bisa bertahan 4 hari gitu. Ketika sudah ditemukan, ini udah bisa ada obrolan-obrolan gak sih atau cerita-cerita dari si anak tersebut gitu ya, remaja tersebut tentang pengalamannya selama 4 hari. Boleh ceritain sedikit nih Kang? Baik, saya mulai mungkin dari kronologinya dulu ya. Boleh. Siap. Jadi pada hari Senin tanggal 12 Mei kemarin ada sekelompok remaja dari Kabupaten Karawang yang melakukan pendakian di Gunung Cikuray yang terletak di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Salah satu di antaranya adalah seorang remaja berumur 16 tahun bernama Elang Guntur Pratama. Mereka melakukan pendakian hari Senin itu, kemudian tiba di puncak Gunung Cikuray pada sore harinya. Singkat cerita, sehari berselang pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, mereka kemudian berniat untuk turun gunung. Di momen tersebut, berdasarkan penuturan dari Elang itu sendiri, dia mempersilahkan dua temannya untuk turun lebih dahulu dengan catatan Elang ini mengalami kelelahan. Namun entah apa yang terjadi, Elang yang turun gunung sendirian malah tersasar dan kemudian dinyatakan hilang. Begitu, Mas. Oke, Kang, tapi sebetulnya berarti ini ada pencarian terhadap Elang yang dinyatakan hilang ini berarti karena temannya yang dua duluan ini akhirnya melaporkan atau sebetulnya seperti apa, Kang? Nah betul, di hari Selasa itu, sore harinya, dua teman Elang ini sempat mencari keberadaan Elang hingga ke pos 5 Gunung Cikuray. Namun tidak ditemukan gitu. Kemudian si teman-temannya ini melapor ke warga setempat dan akhirnya dibantu pencarian oleh warga setempat. Sehari berselang pada hari Rabu karena memang Elangnya belum ditemukan, akhirnya teman-teman Elang bersama warga setempat melaporkan kejadian ini ke Polsek Cilawu. Hingga Polsek Cilawu kemudian melakukan pencarian di hari Kamis bersama-sama dengan petugas SAR gabungan dari Basarnas serta relawan. Oke, Mas, akhirnya setelah 4 hari Elang ditemukannya di mana akhirnya? Berdasarkan informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, Elang sendiri ditemukan di kawasan Kiara Jenggot yang lokasinya dekat dengan di antara pos 4 dan pos 5. Namun yang menjadi kendala sendiri, Elang ini ditemukan bukan di jalur pendakian, tapi di kawasan hutan belantara yang ada di lokasi tersebut, Mas. Oke, jadi memang tersasar di kondisinya di dalam hutan gitu ya, Kang. Kang, dan pasti ini yang menarik adalah ceritanya Elang ya, karena bisa bertahan sampai dengan 4 hari yang mana itu tidak sebentar gitu dengan kondisi di hutan belantara. Kemudian juga bagaimana nih cerita dari Elang akhirnya bisa bertahan untuk 4 hari itu dengan makan dan minum yang mungkin dia temukan seadanya ya di hutan. Ada sebuah video yang beredar di media sosial di mana dalam video tersebut menampilkan konten Elang saat berdialog bersama sejumlah pemburu babi yang menemukannya di hutan Gunung Cikuray. Di mana menurut Elang sendiri dia berhasil bertahan hidup di Gunung Cikuray dengan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang dia rasa bisa dimakan. Kemudian dia juga mengikuti aliran air dengan harapan dia bisa menemukan perkampungan warga sekaligus minum dari air sungai tersebut. Oke. Jadi selama 4 hari tuh dia bertahan dengan cara seperti itu? Benar, Mas. Tapi dia ada basic knowledge nggak sih kalau ada tanaman yang bisa dimakan, ada yang nggak bisa dimakan? Atau memang benar-benar dia nggak tahu sama sekali, dia cuma coba-coba aja? Pengakuannya memang punya sedikit pengetahuan terkait itu, cuman tidak mendalam, Mas. Dia hanya mengandalkan nalurinya saja begitu. Ya karena kan yang bahaya tuh setahu aku ya, correct me if I'm wrong nih, tapi kalau misalnya semakin tanaman tersebut terlihat menggiurkan gitu ya, seger lah, cerah warnanya, itu justru makin berbahaya. Justru yang warnanya leduk, yang kesannya kayak nggak bisa dimakan, justru malah itu yang katanya nggak berbahaya, nggak beracun buat dimakan. Katanya kan ibaratnya kayak gitu ya. Berarti Elang ini hebat juga ya, bertahan selama 4 hari dengan menggunakan instingnya aja untuk mencari makanan ya. Betul. Memang remaja ini sendiri bercerita kepada polisi bahwa di awal-awal hilang memang dia masih memiliki sisa perbekalan, akan tetapi ketika hari ketiga dan hari keempat memang perbekalannya habis.
akhirnya dia melakukan hal tersebut. Memang di hari-hari terakhir sebelum ditemukan itu kondisinya mulai memburuk, bisa dikatakan demikian gitu. Sehingga Elang sendiri mengaku kerap berhalusinasi. Ada sedikit cerita dari dia bahwa dia sempat berhalusinasi didatangi oleh seorang lelaki gitu yang memberikan dia minuman, tapi ternyata setelah dia bangun ternyata dia hanya mimpi gitu, Mas. Oke. Nah, Kang, ini kan tadi menariknya ditemukan oleh para pemburu babi ya, sekelompok pemburu babi gitu. Pada saat ditemukan Elang ini kondisinya seperti apa, Kang? Apakah memang dalam keadaan sadar, bisa diajak ngobrol, atau sebetulnya mungkin sudah terkapar, tertidur, dan juga mungkin langsung digotong aja nih sama tim para pemburu babi tersebut? Dari video yang beredar memang Elang ini ketika berhasil ditemukan itu dalam kondisi sadar, namun dalam kondisi badan yang cukup lemas gitu. Memang setelah ditemukan dia sempat beberapa kali berbincang dengan para masyarakat yang menemukannya dan sempat berbagi kisahnya sedikit gitu. Kang, ketika dia ditinggalkan sama kedua temannya ya, dia tuh kenapa bisa sampai nyasar, Kang? Apakah dia tidak mengikuti Trek atau jalurnya iya, gitu ya? yang memang biasa, karena kan dia pas lagi turun adegannya, bukan pas lagi naik gitu. Atau seperti apa, Kang? Jadi ceritanya sendiri memang Elang ini mengaku ketika berada di posisi antara pos 4 dan pos 5, dia itu mendengar suara gonggongan anjing. Kemudian karena memang panik dan merasa tersasar, dia itu kemudian akhirnya mengikuti suara gonggongan anjing tersebut. Disangkanya awalnya memang gonggongan anjing itu diharapkan akan membawa Elang ke permukiman warga gitu. Namun ternyata Elang malah terjatuh ke jurang gitu, Mas. Itulah yang menyebabkan dia susah kembali ke rute pendakian gitu. Oke, jadi itu mungkin bisa dibilang salah satu tantangan terberat dia, Kang. Atau ada cerita lain juga yang menceritakan tentang 4 hari bagaimana Elang bertahan di hutan, Kang, selain tadi mungkin makanan dan minuman. Karena kan kita tahu yang namanya hutan juga pasti tidak ada tempat berlindung ya. Kita juga penasaran apakah malamnya seperti apa nih Elang, apakah dingin banget gitu kondisinya. Dan mungkin kalau aku sih langsung, Kang, ya, apakah ada cerita-cerita mistis juga yang dialami oleh Elang? Enggak, ini beneran soalnya di hutan ya. Ada nggak penuturan-penuturan dari Elang beberapa? Kang, kalau mau ketawa aja nggak apa-apa, Kang. Iya, aku juga soalnya ya. Gue ceritain. Satu hal yang gue takutin pertama ya hantu dulu sih gitu. Oke. Silakan, Kang. Memang yang menjadi informasi dalam tanda kutip incaran dari awak media sendiri memang hal itu, Mbak, di Garut. Cuman memang Aku ketika memang awak kami media represent ya. Siap. Memang ketika kita berupaya mewawancarai, Elang ini menuturkan jawaban yang logis lah demikian. Jadi dia menceritakan bahwa bagaimana bisa bertahan hidup selain memakan makanan liar dan minum air sungai, dia juga berupaya untuk terus maju menuju ke permukiman warga dengan cara mengikuti aliran sungai itu gitu, dengan harapan aliran sungainya satu waktu bisa mengantarkan dia ke permukiman warga. Terkait cerita-cerita menarik yang di-share oleh Elang sendiri, memang ya salah satunya itu, Mbak, ketika di hari terakhir dia ini mengalami halusinasi, banyak terjadi halusinasi yang dia alami gitu. Salah satunya adalah ketika dia mengaku didatangi seseorang, kemudian memberikannya air, tapi ketika tersadar Elang mengaku itu hanya mimpi gitu. Iya, tapi kan siapa tahu memang beneran sebenarnya dia memang betul-betul ketemu sama seorang pria gitu yang memberikan dia kekuatan gitu kan. Siapa tahu yang dikasih sebenarnya air infus kan. Wow, infus makanya water dia ya. enggak air infus beneran, bukan infus, air infus. Gua kira infus water kan langsung ngiris dari dedaunan yang ada di situ yo. Tapi bukan timun, strawberry dan jeruk ya, tapi apa aja daun yang ada di situ diinfus gitu. Coba dulu dong, strawberry Australia. Nah, Kang, berarti kalau bisa dibilang Elang ini anaknya cukup pemberani ya. Sepertinya dia tuh lebih dan mengedepankan ya? yang logika-logika gitu ya. Jadi pas ditanya, kalau gua kan ditanya wartawan, ini kemarin 4 hari gimana? Takut banget ya Allah. Aku kayaknya ada yang nemenin, ada yang ngikutin aku. Kalau gue mau jawabannya nanti akan saya ceritakan dalam buku saya. Jadi biar jadi duit. Mikirnya tuh langsung ke duit, cuan. Benar. Yang pintar dong. Royalti. Iya, tuh minimal nanti dulu saya mau minta diundang di Brownies gitu. Oh, kalau kamu kan panik dulu. Kalau Aryo mah langsung. Nah, iya, pikirnya logika kan. Iya dong. Pagi-pagi tes happy dulu, gue mau vacation di situ. Atau kan di Fanny Rose gitu. Ambiar. Iya benar. Pagi-pagi ambiar. Itu sebelahan loh udah. Oke, jadi Elang menceritakan ya langsung ke fokus. Dia mungkin ini ya lebih logis juga ya. Gimana caranya saya keluar dari sini dan bertahan hidupnya. Karena Elang ini sekarang kondisinya seperti apa, Kang? Dan begitu ditemukan apakah mungkin dibawa ke pusat kesehatan terdekat gitu ya? Atau mungkin langsung seperti apa?
Ketika pertama kali ditemukan, kemudian dievakuasi oleh petugas Basarnas dan Polri juga TNI ke kaki gunung, kemudian dia dilarikan ke puskesmas karena memang mengalami sedikit luka di bagian kepala. Dalam kejadian ketika dia jatuh ke jurang itu, Mbak. Saat ini sendiri Elang sudah dibawa oleh pihak keluarga ke Karawang. Begitu pertama kali ditemukan, seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga pihak terkait, Kang? Kalau keluarga sendiri jelas mengaturkan banyak terima kasih khususnya kepada masyarakat pemburu babi yang pertama kali menemukan elang di Gunung Cikuray. Kemudian mereka juga berterima kasih kepada petugas dari SAR gabungan yang telah mengevakuasi elang kembali ke kaki gunung. Mengingat proses evakuasi sendiri sedikitnya berjalan lama, ada sekitar 6-7 jam perjalanan. Oke Kang, kedepannya ini mungkin buat para pendaki gitu ya, kemudian juga mungkin pihak berwenang yang memang jadi ya berkaitan dengan pemerintah setempat lah di Gunung Cikuray gitu Kang, apakah nanti ada rencana untuk bisa meningkatkan lagi tingkat keselamatan buat para pendaki ini supaya kejadian seperti elang ini tersasar nggak kejadian lagi? Dan kalau boleh tahu juga apakah selama ini cerita yang beredar ini baru kejadian pertama kalinya ada pendaki yang tersasar di Gunung Cikuray atau sebetulnya mungkin udah pernah ada beberapa kejadian sebelumnya? Kalau berdasarkan informasi yang saya himpun dari Kapolsek Cilawu, Bapak AKP Hasan Sadikin, memang dalam waktu dekat pihak pemerintahan setempat akan berembuk dengan pengelola Gunung Cikuray untuk menentukan langkah selanjutnya agar tidak ada kejadian pendaki nyasar di waktu mendatang gitu. Memang dari informasi yang disampaikan dari beliau ini cukup sering terjadi pendaki nyasar di Gunung Cikuray gitu. Cuman saja bukan kejadian besar dalam artian memang si pendakinya berhasil ditemukan dalam beberapa waktu atau jam setelah dilaporkan hilang begitu, Mbak. Iya, mudah-mudahan lah ya ada cara atau penanganan tersendiri agar kemudian tidak lagi terulang kembali ada orang yang nyasar di Gunung Cikuray, entah itu memasang misalnya patokan-patokan tertentu gitu ya, supaya orang lebih memudahkan apabila naik ataupun juga turun dari Gunung Cikuraynya. Gitu, Kang. Hatur nuhun ya, Kang. Buat informasinya pagi hari ini. Mbak. Iya, Kang. Sampai berjumpa lagi dan selamat bertugas. Selamat hari Senin. Amin. Bye-bye. Amin.